Ini aneh, orang pasar ngomong Nur Muhammad. Tinggi amat ilmunya. Tapi ini bukti bahwa walaupun di pasar, hati di dalam masjid. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah meneliti hadis tentang Nur Muhammad. Sebenarnya kita tidak perlu pakai hadis-hadis palsu. Cukup pakai Al-Quran. Cukup pakai hadis yang sahih. Nur Muhammad itulah yang ada dalam surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Sayyid Ahmad bin Idris Al-Idrisi mengatakan itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya bukan nur, nurun ala nur. Cahaya, tapi bukan cahaya ini. Cahayanya tidak bikin silau, cahayanya bikin teduh. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Ketika cahayanya menempel pada Sayyidina Anas, Sayyidina Al-Bara, para sahabat-sahabat Al-Mukramun radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu datang tabi'in, murid-murid sahabat yang tidak sempat bertemu baginda Rasul SAW. Apa kata mereka? Wahai Anas, izinkan kami mencium tangan yang tangan itu pernah mencium tangan Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Zaid bin Thabit, datang kepada Jabir, datang kepada Al-Bara, datang kepada sahabat Nabi. Apa kata mereka? Wahai sahabat Rasulullah, izinkan aku mencium, mentakbil mata yang dulu memandang makhluk yang paling sempurna, makhluk al-munazzal alaihi al-Quran, yang diturunkan Quran kepadanya. Dialah nurul Quran, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat paling muda namanya Abu Juhaifah, diriwayatkan dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata beliau? Ketika Rasulullah wafat umurnya belum sampai 15 tahun. Qabla murahiq. Apa kata beliau? Ketika Nabi yakhruj ila al-Batha. Ketika Nabi keluar ke suatu tempat namanya Batha, yang kita sebut-sebut dalam syair. Semua manusia yang ada, Batha itu di Makkah, semua orang menyambut beliau. Mereka menyambut, mengambil tangan beliau. Siapa yang tidak mendapatkan tangan beliau, mereka ambil tangan orang yang memegang tangan beliau. Sekedar ingin mengambil barakah dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan di tangan itu? Tangan Nabi, tangan paling kasar secara fisik. Tapi Anas mengatakan, aku merasakannya lebih halus daripada harir, daripada sutra. Lebih lembut daripada sutra. Padahal tangan Rasulullah tangan pekerja. Ada apa pada Anas? Kata Anas mencintai nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur inilah yang membuat kita bisa berkumpul sekarang. Jika nur itu tidak ada di dalam kalbu kita, maka kita tidak berkumpul. Mana ada orang pasar ngaji maulid ya. Pasar kalau di Jakarta rata-rata anti maulid. Tahu ya? Pasar di Jakarta itu membid'ahkan maulid, bahkan mengatakan maulid itu tasyabbuh bin Nasara, menyerupai Nasrani. Mereka mengatakan bahwa tabarruk itu syirik. Apa arti tabarruk? Mengambil berkah. Tabarruk itu salah satu sunnah yang mesti kita hidupkan di zaman ini. Tapi jangan berlebihan. Al-barakah al-mutlaqah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Keberkahan hakiki milik Allah, tapi diturunkan kepada Sayyid al-Barakat, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Asyam ditanya, apakah engkau lebih tua atau Muhammad lebih tua? Hadis Tirmizi, hadis sahih. Ya Kubath ibn Asyam,
a'anta akbar am Rasulullah akbar? Apa jawaban beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar wa ana aqdamu maulida. Rasulullah yang lebih tua, tapi yang nongol duluan di bumi aku. Yang maulidnya dulu aku, tapi yang lebih tua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sahabat, mereka mengerti Nabi tua nurnya, Nabi tua ruhnya. Nabi ditanya dalam hadis Tirmizi, ini saya ulang-ulang supaya masuk ke alam bawah sadar kita. Inilah dalil Nur Muhammad. Kita tidak usah sebut dengan hadis yang palsu. Jadi para kiai, para masyayikh bukan ingin menggurui, hanya sekedar ingin sama-sama memperbaiki. Jika cinta kepada Nabi, hindari hadis-hadis palsu. Cinta pada Nabi, jauhi hadis palsu. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan atau man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku muta'ammidan, saya berkeyakinan yang menyampaikan hadis palsu tidak sengaja. Tapi kalau sudah tahu, jangan disengaja lagi. Falyatabawwa, maka siap-siap tempatnya neraka. Kita tidak usah pakai hadis palsu itu, cukup pakai hadis yang sahih. Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, apa kata Abu Hurairah? Qalu mata wajabat lakan nubuwwah, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Ini dalil Nur Muhammad yang paling sahih. Setelah itu hadis Al-Hakim. Ini hadis Tirmizi, Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Al-Kabir Al-Hafiz, wa huwa ahsan wa azka talamiz Al-Imam Al-Bukhari. Ini murid terbaik Imam Bukhari ba'da Muslim. Apa kata beliau? Sahabat bertanya, mata wajabat lakan nubuwwah, kapan engkau ditetapkan jadi seorang nabi? Apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adam bainal ma'i wat-tin. Bahkan disebutkan pakai nakirah, baina ma'in wat-tin. Aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Adam masih bahannya tanah dan air. Itulah dalil. Siapakah yang ada saat itu? Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalilnya? Hadis Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi adalah kawan Imam Al-Bukhari, wafat setahun sebelum Bukhari. Imam Bukhari wafat 256, dia wafat 255 Hijriah. Imam Ad-Darimi mengatakan, qalat Aminah, berkata ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam Aminah, ketika aku melahirkan Muhammad, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Itulah dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nur. Dalam hadis yang lebih sahih, beliau berdoa ketika hendak berangkat ke masjid, Allahumma ja'alni nurah, ya Allah jadikan aku nur. Hadisnya sahih. Maka cukup pakai hadis yang sahih ini, yang lain anggap penjelasnya. Sebenarnya ulama-ulama aulia dulu, mereka itu kolbunya selalu berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya selalu musyahadah. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara. Ihsan itu ke ibadah, menyembah seakan bertemu dengannya, berbicara dengannya, bermunajat dengannya. Dalam munajat mereka mendengar kalam, laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Tapi ini bukan hadis Nabi. Ini disebut dengan hadisul ru'ya, hadis mimpi, atau disebut dengan al-ilham al-qudusi, ilham-ilham yang suci. Bisa bedakan?
Jadi ini didapat oleh aulia-aulia, para kutub, para ghaus. Mereka mendapatkan kalam ini, menjelaskan hakikat hadis-hadis yang tadi. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bedakan terjemahan dengan sir daripada ayat. Terjemahannya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Saya mau tanya, siapakah yang paling sempurna penyembahannya kepada Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa aqwa dalil, aqwa adillah fi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil terkuat nur Muhammad. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Siapa yang benar-benar menyembahku? Haqqa ubudiyati. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mufassirin Ibnu Katsir, Tabari, Suddi, lain-lain mereka berkalam. Ya'budun, ya'rifun. Mereka mengenalku. Maka kullama izdada al-ilm, kullama izdadat al-ma'rifah, ketika bertambah ma'rifat kepada Allah, bertambah sempurnalah ubudiyah kepada Allah. Saya tanya, siapakah yang paling bermakrifat kepada Allah? Rasulullah. Maka ayat itu sama dengan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Itu terjemahan daripada ayat. Jadi para aulia dulu kalau baca ayat seperti dikatakan oleh Imamuna Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, wali autad di zamannya. Apa kata Imam Ahmad? Idza qara'tal Qur'an, jika engkau membaca Quran, faqra ka'annaka baina yaday al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah seakan-akan engkau membacanya di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika wujud, maka akan muncul kehadiran rasa yang menurunkan Quran ada di hadapan. Para aulia dulu seperti itu. Hadir rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai mereka di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-jin wal ins. Apakah manusia lebih sempurna, lebih afdal dari malaikat? Atau lebih adna darajatan minal malaikah? Mana yang benar? Kalau kenal Nabi Muhammad. Jika manusia itu kenal Allah, kenal Rasulullah, fahuwa afdal minal malaikah. Tapi jika dia tidak kenal Allah dan Rasulullah, fahuwa adna minal an'am wa ahwan. Maka dia lebih hina daripada binatang. Kenapa? Ketika Nabi SAW belum memproklamirkan dirinya sebagai Nabi. Dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan oleh Sayyidina Jabir dan sahabat-sahabat yang lain, Nabi kullama marra bihajarin wa syajarin, ketika melewati pohon, gunung-gunung, bukit-bukit, semuanya tunduk kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis Imam Muslim beliau mengatakan, inni la a'lam hajaran bi Makkah yusallimu alayya. Aku betul-betul ingat di Mekah ada satu bongkah gunung, satu bongkah batu. Ketika aku melewatinya, dia mengucapkan salam kepadaku. Itu batu keras, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Kolbu ini sekeras apa sehingga tidak dapat menyampaikan salam kepada, sehingga engkau membatilkan maulid, sehingga engkau melarang orang maulid. Sekeras apa hatimu wahai manusia? Itulah Rasulullah. Ya'budun. Tidaklah aku ciptakan alam semesta, yang alam ini khalifahnya adalah manusia, kecuali untuk menyembahku. Dan yang mengajarkan kita menyembah sang aku itu adalah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita nggak perlu pakai dalil-dalil yang tidak sahih. Surat Zariyat 56 itulah dalil Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ibadah ma'rifat disebut nur? Imam Syafi'i pernah hafalannya rusak. Ngadu kepada Imam Waqi'. Apa kata Waqi'? Al-ilmu nurun. Ilmu itu nur. Engkau berilmu mengenai Allah, itu ada nur. Engkau berilmu mengenai sayyidina Nabi SAW, itu nur. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim pernah masuk ke hujrat Sayyidatina Aisyah malam hari, lampu gelap padam. Apa kata Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha? Aku kaget ketika baginda Rasul suamiku masuk ke dalam kamarku. Tiba-tiba wajahnya mengeluarkan cahaya. Sayyidatuna Aisyah menyaksikan cahaya itu. Makanya beliau ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau tidak keluar dari kamarnya. Rasulullah dikubur di situ. Sayyidatuna Aisyah tidur masih memeluk kuburan Nabi Muhammad SAW. Jika memeluk kubur itu adalah bid'ah haram syirik, maka Sayyidatuna Aisyah awwalu man asyrakat. Begitu enggak? Wa hadza khatrun azim. Itu berbahaya. Maka kita membedakan antara syirik dan tabarruk, syirik dan cinta. Syekh Ali di kampungnya di Mesir ada seorang mufassir yang terkenal, Syekh Sya'rawi. Saya pernah cerita ini di banyak tempat. Syekh Sya'rawi dibentak oleh askar di negeri Wahabi. Apa kata askar ketika beliau mencium pagar kubur Rasulullah SAW? Apa kata askar? Ya haji haram. Masih ingat? Rindu nggak dipanggil begitu? Ya haji haram. Saya rindu. Tapi apalah boleh buat? Kita tidak bisa ke sana. Ya haji syirik. Oh, ada begitu. Syekh Sya'rawi waliullah, murid dari Syekh Mursyid Tariqah Syadziliyah Umar Balqair Asy-Syadzili. Beliau pegang itu askar, dia cium jidatnya. Askarnya kaget. Syekh Sya'rawi nanya, apakah ini syirik? Apakah cium jidat ente syirik? Bingung askar. Dia bingung. Ini tidak syirik, ini mahabbah, ini cinta. Maka al-hubbu tidak boleh dihukum dengan syirik. Cinta tidak boleh dihukum dengan syirik. Seandainya bertabarruk mengambil berkah baginda Nabi Muhammad SAW dan asar-asarnya orang soleh itu syirik, maka sahabat-sahabat Rasulullah adalah awal orang yang syirik. Abu Juhaifah disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi, Ahmad, dan itu lebih dari 50 riwayat redaksi. Apa kata beliau Abu Juhaifah? Ketika Rasulullah datang kepada kami mengejar tangannya, aku mendapatkan telapak tangan dan menciumnya, lalu mengusapkannya di wajahku. Itulah yang membuat Abu Juhaifah menjadi cowok paling ganteng sealam semesta. Waktu itu, kalau sekarang beda. Dia wajahnya biasa, tapi terlihat oleh orang luar biasa. Kenapa? Karena tangan An-Nur menempel pada wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara ibn Azib dalam hadis Bukhari ditanya, karena ada orang sekarang membayangkan Rasul itu tegas, Rasul itu sangar, Rasul itu menegangkan. Datang mereka kepada Al-Bara, ya Bara, hal wajhu Rasulullah SAW kasayf? Apakah wajah Nabi tegang? Saif, apa arti saif? Pedang, tajam. Makanya mandanglah dengan nur, dengan cinta.
bukan sinis begitu ya. Ini kawan di sini sudah bid'ah. Mandang dengan sinis. Kapan dia memandang seperti Rasulullah memandang? Apa kata Al-Bara? Nah, wajah Rasulullah seperti rembulan kal-qamar. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh sahabat yang lain di riwayat Imam Tirmizi, wajahnya seperti Al-Badar. Maka Rasulullah itu bernama Al-Badar. Kita dendangkan dalam syair-syair cinta kepada beliau. Tala'al badru alaina. Sungguh telah terbit bulan purnama. Ketika Abu Juhaifah memegang tangan Nabi, dia menangis. Tangan Rasulullah menyentuh wajahnya. Sahabat-sahabat semuanya terharu. Mereka bersyair. Ketika Rasulullah telah tinggal di Madinah, Rasulullah pun duduk di hadapan mereka. Mereka bersyair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suka mendengarkan syair. Itu hadisnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah duduk bersama kami. Yastami', mendengarkan apa? Asy-syi'ra. Kadang-kadang beliau senyum, yatabassam. Kadang-kadang beliau tunduk diam. Lalu beliau melihat sahabat-sahabat Nabi. Begitulah beliau. Tertawanya senyum. Kalau tawa kita, senyum kita terbahak-bahak. Kalau kita ketawa, terbehek-behek. Ya kita bukan Rasul. Kita nggak sanggup seperti Rasul. Jangan gaya-gayaan. Tawa-ketawa aja. Kita bukan Rasul SAW, tapi kita mencoba untuk tidak berlebihan. Jamaah yang dimuliakan Allah, pecinta Rasulullah SAW. Setiap kali orang mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi, maka Nabi mengatakan Raddallahu alayya ruhi. Allah kembalikan ruhku hatta arudda alaihi salam, lalu aku membalas salamnya. Bertanyalah anak cerdas pintar waktu kami berkunjung ke Kalimantan, cucu dari ulama besar. Apa kata dia? Rasul kan satu, yang berselawat miliaran. Bagaimana cara Rasul menjawab? Ya Habibi, ar-Rasul nurun. Coba pandang nurnya, siratnya, cahaya daripada matahari rembulan. Cahayanya memancar sekali, tapi yang dapat cahayanya miliaran orang, seluruh dunia, bahkan planet-planet di alam semesta. Cukup sekali pijar, arudda alaihi salam, semuanya mendapatkan. Itulah makna nur. Itulah makna nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah merasa khawatir. Rasulullah jawabkah salamku? Allah izinkan ruhnya menjawab. Allah izinkan nurnya tembus ke dalam kalbu kita. Hanya nur inilah yang membimbing kita bisa duduk bersama. Kita sangat terharu para masyayikh, para habaib masih mau hadir di majelis saya yang hina. Saya bukan zuriat Nabi kecuali Nabi Adam. Saya bukan zuriat Nabi Muhammad SAW. Saya juga bukan ulama besar. Umur saya masih kecil. Umur saya baru 35. Tapi alhamdulillah kami dulu ngaji dari umur 10 tahun. Hadir di majelis Hikam Ibn Atta'illah semenjak umur 9 tahun. Bersuluk Thariqat Naqsyabandiyah di umur 12-13 tahun. Mengambil bayat Thariqah Samaniyah di umur yang sama, umur 12-13. Terus sempat juga nyambi, keserempet kelompok sebelah. Sempat kemana-mana. Saya nakalnya ketika ada kelompok aneh-aneh saya masuk. Semoga Allah mengampuni masa lalu saya. Dulu saya mengira Rasulullah wajahnya tegas,
Maka orang tua saya bentak. Karena orang tua saya mendengarkan lagu Ebit GAD. Apa kata saya? Hada haram. Suaranya seperti suara syaitan. Saya lemparlah itu ke belakang. Ayah saya masih hidup, umurnya 66, 67 sekarang. Beliau saksi kalau saya dulu pernah seperti itu. Tapi ayahanda tidak pernah larang. Dia cuma doa, anakku ini anak yang akan dapat jalannya. Saya tidak pernah dikata-katai, ajaran apa engkau ini? Gak pernah. Dibiarkan, didoakan. Tapi saya mulai galau, saya minta antar kepada beliau, wahai ayahanda, izinkan saya diantarkan ke guru. Kepala saya pusing. Kata kawan saya ini bid'ah. Kata kawan saya ini haram. Dulu saya pengharap musik luar biasa. Kawan saya pemain musik. Dia lagi main gitar. Saya masuk ke kamar, dia lempar gitarnya. Dia takut kepada Ar-Razi, tidak takut kepada Allah. Itu awal-awal. Besok-besok Ar-Razi masuk, dicuekin aja sama dia. Tapi betul mata saya dulu seperti mata-mata orang-orang yang penuh kebencian. Ada orang maulid. Ada orang main musik, najis. Ada orang celananya di bawah mata kaki, nar. Ada yang tidak berjenggot seperti beliau, saya katakan, la yastan bisunnatin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa satu hadis di Imam Tirmizi. Maka saya bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan Syekh Ali Mustafa Yaqub yang 9 tahun belajar pada murid Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Idris Kamali, Syekh Syansuri dan masyayikh yang lain. Lalu 9 tahun belajar kepada bin Bas. Bercampurlah dua ilmu. Satu ilmu Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, Sufiyah. Satu ilmu Wahabiyah. Bercampurlah. Tapi beliau sudah matang Ahlus Sunnahnya. Pulang yang diambil hujjahnya dari Hadratus Syekh dan murid-muridnya, diambil kebeningan kolbunya. Beliau mengajarkan saya Sunan Tirmizi, hadis Sunan Tirmizi. Dalam hadis Sunan Tirmizi, pelayan Rasulullah bernama Sayyidina Anas. Itulah pelayan paling mulia di dunia, lebih mulia daripada presiden, perdana menteri, menteri-menteri, raja-raja. Kenapa? Dia melayani Rasulullah SAW. Jika pelayan pemimpin dunia disambut dengan mobil yang bagus-bagus, dikawal oleh patwal yang sangat ketat, ini melayani makhluk paling sempurna, yang jika dia datang kemanapun, semua yang ada di alam mengucapkan salam kepadanya. Kalau pejabat datang, paling mengucapkan salam pejabat juga, bawahannya. Tapi orang-orang di jalan mengutuk, aku mau berangkat kerja, janganlah pakai patwal. Mohon maaf jika saya datang di patwal ya. Saya tidak menginginkan itu, tapi mungkin karena waktu kawan-kawan kita memakainya. Mohon maaf yang terhambat jalannya. Maafkan saya Al-Fakir jika menghambat jalan antum semua. Sayyidina Anas dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan bukan pembantu, tapi dipanggil panggilan sangat akrab. Ya Ghulam. Kalau bahasa Betawi, Ghulam itu tong. Kalau bahasa sini apa? Bahasa Pontianak. Budak. Sama kayak Malaysia tuh. Oh, dekat dengan Sarawak ya. Budak. Kalau di kampung saya dipanggil Buyuang. Ya banyak sini. Orang Sunda panggil Ujang, Cecep, Asep. Di Jawa dipanggil Tole. Tole. Bahasa Madura ada lagi tuh ya. Acong. Masya Allah. Itu Nabi panggil dengan panggilan yang sangat akrab. Nabi gak bilang, Nas. Gak begitu. Nabi panggil panggilan yang sangat bikin Anas girang. Anas langsung menoleh.
Apa kata Nabi? Wahai Ananda, kalau terjemahan bahasa halusnya, in istata'ta, jika engkau sanggup masuk ke waktu pagi, tusbih, engkau masuk waktu pagi, tumsi waktu sore, walaysa fi qalbika ghishun ala ahadin faf'al, tidak ada di kalbumu ghish, kebencian, kegelapan, kesombongan, suuzon, iri, dengki, tolong lakukan jika engkau sanggup. Begitu Nabi tidak paksa Anas, karena Nabi tahu ada ibu-ibu yang tidak sanggup melepas dendamnya karena dulu patah hati, diputus cinta oleh kekasihnya. Ada laki-laki kalau diputus cinta, dukun turun dari tahta, pelet bermain, hembus menghembus pun jalan. Itu zalim luar biasa. Yang belajar begitu tobat kepada Allah, itu sihir, itu minal kabair, itu dosa besar. Lain lagi ya dengan orang pedagang ya. Nanti kita cinta pedagang ya. Apa kata Nabi? Inilah sunnahku. Hadhihi sunnati. Inilah sunnahku. Nabi tidak pernah bilang lihyah sunnahku, nggak pernah. Tapi Nabi bilang biarkan jenggotmu, potong kumismu. Tapi Nabi tidak pernah bilang hadhihi sunnati, kecuali mengenai akhlak. Apa artinya? Sunnah hakiki itu akhlak kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang beliau wariskan. Maka orang yang hidupkan sunnah Nabi adalah orang yang menghidupkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntunglah para habaib, para zuriat, para sahadah asyraf syarifah. Di darahnya ada darah Rasulullah. Akhlaknya pun sama dengan akhlak Rasulullah. Beruntunglah kita walaupun tidak terlahir sebagai zuriat, tapi di kalbu kita ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur cinta kepada beliau. Beruntunglah para ulama, terlahir ada yang sebagai orang biasa, tapi Allah jadikan luar biasa dengan pengetahuannya. Semoga Allah memuliakan mereka semua. Itulah sunnah Nabi. Tidak ada kebencian kepada siapapun. Maka saya kasih tahu jamaah yang memuliakan Allah. Baik. Apabila ada ajaran yang mengajarkan kebencian, maka itu bukan ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir saya mau sampaikan, Nabi itu pernah jadi pengembala, tapi Nabi juga lama menjadi seorang pedagang. Benar? Benar. Ya. Karena beliau juga seorang pedagang, kebetulan kita lagi sampai di tempat orang berdagang. Adakah nur Rasulullah di sini? Semoga ada. Nabi mengatakan alaikum bis-sidqi. Wahai para pedagang, ya ma'asyarat tujar. Nabi panggil langsung karena beliau seorang pedagang. Hendaklah kalian terapkan sidq. Apa arti sidq? Jujur. Jujur itu luar dalam sama. Ya. Tidak boleh mark up. Tidak boleh menipu. Utangnya dibayar. Itu sidq. Saya bayar. Nggak dibayar, nggak sidq. Pedagang yang tidak jujur, tidak bayar hutang, Nabi tidak mau menyapanya di akhir. Jujur, ya, bayar hutang, Rasulullah akan sapa kita. Kalau mati belum sempat bayar hutang, katakan kepada orang yang memberi hutang, wahai Tuan, aku ingin bayar hutang, tapi uangku belum ada. Doakan aku dapat membayar. Jangan lari. Jangan pura-pura nggak tahu, jangan pura-pura nggak jawab. Orang yang menghutangi itu kan karena dia ada rahmah di kalbunya, maka dia menghutangi. Kalaupun kita mengatakan, wahai Tuan, anakku belum makan juga,
Tolong maklumi, doakan aku berdagang. Aku niat ingin bayar. Tapi sayang sekali, dapat rezeki handphone ganti, motor ganti, mobil ganti, utang tak dibayar. Rasulullah tak sapa kalian. Rasulullah tidak mau sapa kalian. Maka Nabi memanggil dalam hadis yang sahih panggilan paling indah. Ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang, hendaklah kalian berlaku jujur, jangan khianat. Siap? Jika kita hidupkan maulid di tempat ini, semoga nur Nabi Muhammad mengalir ke dalam tubuh kita semua. Amin. Rabbal alamin. Waktunya sudah habis.